Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rizka Nawayuni Amalia selaku pengampu mata kuliah kredit analis, dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Putra Maesa Ramdhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang materi pengawasan kredit. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya, ada Jessica Bertulungan, ada Pak David, Saya Garaliza. Baik, langsung saja pada materi pertama yang disampaikan oleh presentator pertama oleh Husni Ayu. Monitoring kredit. Monitoring kredit adalah pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat menurunnya mutu kredit atau uncollectable. Itu dan bank dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas kredit tersebut. Sedangkan pengertian dari pengawasan kredit adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan nasabah agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit atau terms of credit. Dengan demikian, monitoring dan pengawasan kredit itu merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit atau loan manajemen yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan atau kelemahan dalam proses kegiatan perkreditan. Yang akan dilanjutkan oleh Zahra. Saya akan membacakan tujuan atau sasaran pemantauan dan pengawasan kredit. Tujuan dari pemantauan dan pengawasan kredit adalah untuk yang pertama, memastikan operasi kredit mengikuti sistem, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, lindungi kredit sebagai aset bank dan meminimalkan resiko dan penyimpangan oleh nasabah atau bank itu sendiri. Yang ketiga, pastikan administrasi dan dokumentasi kredit yang akurat dan lengkap untuk informasi manajemen yang dapat diandalkan. Jenis-jenis pemantauan dan proses pengawasan kredit. 1. Pemantauan. Bank melakukan pemantauan untuk mendeteksi penyimpanan dalam aktivitas kredit sejak dini. Memungkinkan bank untuk mengambil tindakan korektif yang cepat untuk mengatasi masalah apapun. Yang kedua, tanda tangan. Tanda peringatan. Penyimpanan sering terjadi secara bertahap di berbagai aktivitas bisnis peminjaman, yang pada akhirnya menyebabkan peminjam tidak mampu membayar kembali kredit. Selanjutnya, di pengawasan kredit terdapat teknik monitoring kredit dan aspek pengawasan kredit. Saya memaparkan apa itu teknik monitoring kredit. Teknik monitoring kredit merupakan suatu pendekatan yang digunakan oleh bank dalam melakukan pengawasan. Beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam mendapatkan portofolio kredit yang sehat bagi bank adalah sebagai berikut: pemantauan kredit, pengendalian dengan pengecualian, pengendalian verbal, penerapan pengawasan, audit kredit atau pemeriksaan, dan undercover investigasi. Selanjutnya, aspek pengawasan kredit. Pengawasan kredit memuat 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada aspek administratif, meliputi penguasaan dan pengatausahaan proses kegiatan perkreditan dari awal pelunasan, pemblokiran, dan penghapusan kredit yang bertujuan untuk memperkuat posisi bank dalam menghadapi bisnis berfluktuasi dan akan mempengaruhi pengembalian kredit oleh nasabah sesuai jadwal. Yang kedua ada aspek pengawasan, yaitu senantiasa mengikuti perkembangan kredit dan perkembangan usaha nasabah sehingga bank mampu mengetahui kinerja kredit aktual yang tercermin dari kolektibilitasnya, yang bertujuan agar bank dapat menagihnya sebelum ini mengambil langkah atau strategi pembinaan kesehatan dan kredit menyelamatkan. Yang ketiga ada aspek penagihan, yaitu penarikan kredit sesuai jadwal tanpa mengganggu jalannya kegiatan usaha nasabah, kecuali terdapat sinyal adanya penurunan kualitas kredit yang berkesinambungan sehingga bank terhindar dari kerugian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak. selanjutnya fungsi monitoring dan
proses pengelolaan kredit merupakan alat-alat undang apakah dalam pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan yang telah ditetapkan di bidangnya. Aspek pengelolaan kredit. Satu, administrasi. Hal ini meliputi penguasaan dan pengadministrasian proses aktivitas kredit dari awal hingga pelunasan, pemblokiran dan penghapusan kredit yang bertujuan untuk memperkuat posisi bank dalam menghadapi fluktuasi bisnis yang akan berdampak pada pengembalian kredit dan nasabah sesuai dengan jadwal. Yang kedua, pengawasan. Secara terus-menerus mengikuti perkembangan kredit dan usaha nasabah sehingga bank dapat mengetahui kinerja kredit secara aktual dan tercermin dari kolektibilitasnya, yang bertujuan agar bank dapat menagih secara dini, mengambil langkah-langkah atau strategi pembinaan, penyehatan dan penyelamatan kredit. Ketiga, penagihan, yaitu penarikan kredit sesuai jadwal tanpa mengganggu jalannya kegiatan usaha nasabah, kecuali terdapat sinyalemen adanya penurunan kualitas kredit secara terus-menerus sehingga bank dapat terhindar dari kerugian. Kesimpulannya, pemantauan kredit merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa peminjam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit. Hal ini melibatkan pemantauan, pembayaran, aksuran, dan analisis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangan, beri nama dan nama. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan penyimpangan dalam monitoring kredit? Apa faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah? Saya menguasai pelajaran finansial dari kontrol kerja. Saya ingin bertanya, apakah kredit monitoring bisa mencegah kerugian likuiditas? Baik, yang selanjutnya kelompok kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak. Faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah dapat dibagi menjadi faktor internal bank, faktor debitur, dan faktor eksternal. Faktor internal bank itu analisis kredit yang kurang tepat, pemberian kredit yang tidak sesuai kebutuhan, keterbatasan pengetahuan pejabat bank, dan lemahnya pengawasan. Faktor debitur, karakter debitur yang kurang baik, ketidakmampuan debitur mengelola usahanya, dan perubahan perilaku negatif debitur. Faktor eksternalnya, persaingan yang semakin ketat, perubahan kondisi ekonomi yang cepat, krisis ekonomi, dan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmat Fardiansyah kelompok 4. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika ditemukan penyimpangan dalam monitoring kredit? Jika ditemukan penyimpangan dalam monitoring kredit, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, identifikasi penyimpangan. Yang kedua, verifikasi data. Ketiga, analisis penyebab. Keempat, lakukan komunikasi dengan nasabah. Kelima, koreksi prosedur internal. Keenam, evaluasi kebijakan kredit. Ketujuh, tindak lanjut dan pemantauan. Kedelapan, dokumentasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suki. Pertanyaannya, apakah kredit monitoring bisa mencegah pencurian likuiditas? Kredit monitoring tidak dapat sepenuhnya mencegah pencurian likuiditas, tetapi dapat membantu dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin menunjukkan bahwa identitas keuangan atau disalahgunakan. Kredit monitoring biasanya bekerja dengan cara memantau laporan kredit Anda dan memberitahu Anda jika ada perubahan signifikan, seperti pembukaan akun kredit baru atau nama Anda, permintaan pinjaman atau kartu kredit, pembayaran yang terbuka atau kesalahan pada akun yang tidak dikenali. Dari diskusi tadi, harapannya diskusi pengawasan kredit ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen.
presentasi hingga akhir ini. Saya kira diskusi pada hari ini sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.